PT Waskita Karya, Persero, terbuka telah mendapatkan 6 proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek yang dimaksud adalah Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah, IPAL. 123. Dilansir dari Kompas.com, menurut Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Ermi Puspa Yunita, saat ini, perseroan terus mengebut pembangunan proyek-proyek tersebut. Tentunya, dengan memperhatikan segi kualitas dan kuantitas proyek yang sedang dibangun, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Khusus untuk proyek Sekretariat Presiden, Kemenko 3 dan Kemenko 4, ini mempunyai keunggulan dalam pembangunannya. Menurut Ermi, perseroan menerapkan sistem Smart Forest City dan mengoptimalkan lahan yang ada. Penebangan pohon sebatas pada lahan yang dibangun gedung saja. Lalu, pada lereng-lereng, perseroan kembali menanami tumbuh-tumbuhan agar tak terjadi deforestasi yang cukup besar, kata Ermi. Perseroan pun optimistis proyek-proyek tersebut akan selesai triwulan I tahun 2024 dengan hasil yang bagus dan berkualitas. Untuk keseluruhan, total nilai kontrak di IKN yang sudah didapatkan perseroan sebesar Rp4,16 triliun. Sejak Januari hingga Maret tahun 2023 ini, perseroan sudah mendapatkan nilai kontrak baru, NKB, sebesar Rp4,05 triliun. Adapun jumlah ini sebesar 20% dari target nilai kontrak baru di tahun 2023. Adapun saat ini capai progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 26%. Capai tersebut merupakan pembangunan seluruh infrastruktur di IKN mulai dari Istana Presiden, Perumahan Menteri hingga bendungan. 25% semua, ada kantor Presiden, Istana Presiden, kantor Menko, Perumahan Menteri, ada jalan tol, jalan arteri, bendungan, ada 33 kontrak besar di sana sekarang. Termasuk pipa, sampah air minum yang kita mulai, jelasnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju mengungkapkan adanya ketertarikan sejumlah investor baik dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN. KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China, kemudian ada dari Korea, ujar Doni. Doni menyampaikan, selain gedung pemerintahan dan hunian, di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN, kata Doni. Di bidang kesehatan, lanjut Doni, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional. Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan. Mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih. Yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerjasama dengan internasional, tandas Wakil Kepala Otorita IKN.